Hai sahabat Pejuang Rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henky Andema, kali ini kembali akan membahas seputar dunia cryptocurrency. Dan di video kali ini, aku akan bahas mengenai koin Digibyte. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton videonya sampai selesai. Dan yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Seperti biasa, teman-teman, kita awali dulu dengan coin market cap. Terlihat hari ini pertanggal 14 Desember, market kripto secara global kembali mengalami koreksi sekitar 4,79%, di mana bisa kita lihat baik itu Bitcoin dan juga altcoin rata-rata mengalami koreksi kembali. Bitcoin saja per 24 jam terakhir mengalami koreksi kembali sekitar 4,36%, diikuti juga dengan Ethereum turun sekitar 5,83%. Bagaimanakah dengan Digibyte? Kita akan lihat saja langsung di coin market cap. Kita cek dulu teman-teman untuk peringkat dari Digibyte. Nah, buat teman-teman, di sini Digibyte berada di peringkat 134 coin market cap. Harganya saat ini di kisaran Rp481. Buat teman-teman yang belum tahu, Digibyte merupakan koin teman-teman, atau juga bisa dikatakan sebagai blockchain ya. Jadi bisa dikatakan ini salah satu koin yang baik juga untuk saat ini. Nah, di mana untuk total supply dari Digibyte sebanyak 14 miliar koin dan untuk total supply dari Digibyte sebanyak 21 miliar koin. Dan saat ini total koin yang sudah beredar sebanyak 14 miliar atau sekitar 71% dari maksimal supply-nya. Bagaimanakah dengan technical analisis dari Digibyte? Mari kita lihat di Indodax. Nah, buat teman-teman, di sini aku sudah buatkan satu pola untuk Digibyte. Coba aku hapus dulu supaya teman-teman bisa melihat dari awal. Kita cek dulu teman-teman dari time frame yang lebih besar ya, untuk time frame satu hari. Dimana jika kita lihat teman-teman, saat ini kita tepat sekali berada di area support yang sebelumnya menahan pergerakan dari Digibyte berkali-kali. Kita lihat teman-teman, di sini kita sempat tertahan di Digibyte ya. Di sini ada support ya, support yang saat itu terbentuk dari resisten yang sudah kita jebol. Ya, di sini ada resisten atau ATH sebelumnya. Setelah kita mengalami penguatan, kita retest ya dan kita kembali menguat. Dan juga di sini di bulan Juni kita mendapatkan satu support dan di bulan Juli juga kita mendapatkan support kembali. Dan saat ini kita dua kali tertahan di area support yang sangat kuat ini teman-teman. Jadi ada dua resisten dan juga 3 tahanan support untuk Digibyte. Nah, ini bisa dikatakan sebagai support terkuat untuk Digibyte saat ini. Jika teman-teman bertanya, baikkah untuk mengambil Digibyte saat ini? Aku rasa bisa dikatakan saat ini baik untuk mengambil Digibyte. Kenapa? Karena kita berada di area support terpentingnya teman-teman. Nah, bukan tidak mungkin dari support ini kita nantinya bisa melihat Digibyte kembali menguat ya. Sekali lagi teman-teman, silahkan analisa ulang dan juga silahkan riset ulang. Karena apa? Untuk yang aku katakan ini belum pasti 100% benar. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kita akan analisa satu persatu untuk pembahasan dari Digibyte-nya. Buat teman-teman, di sini yang wajib diantisipasi, yang pertama yaitu kita saat ini berada di area support terpentingnya di kisaran harga Rp470 ya. Jika nantinya teman-teman kita breakdown dari support ini, contohnya seperti ini, di sini kita masih tertahan, kita menguat dan tertahan kembali. Jika kita breakdown teman-teman dari area supportnya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte melanjutkan penurunan yang lebih signifikan. Kita akan coba analisa kira-kira jika kita breakdown dari area support ini, di manakah support lanjutan untuk Digibyte. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita akan coba tarik Fibonacci retracement dari koreksi yang terakhir teman-teman hingga penguatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk tarikan Fibonacci, aku tarik dari koreksi yang terjadi pada bulan Juli dan juga penguatan pada bulan September, teman-teman. Silahkan teman-teman praktekkan langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan analisa jika kita breakdown dari area support Fibonacci 100-nya atau support yang saat ini menahan pergerakan Digibyte. Bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte melanjutkan koreksinya hingga area support Fibonacci 1.2 teman-teman. Atau di kisaran harga kurang lebih sekitar Rp293 ya.
Nah, jadi untuk tahanan berikutnya, aku coba buatkan garis kembali, yaitu di area support terakhir, teman-teman. Ya, di sini ada beberapa support tahanan saat Digibyte rilis di Indodax. Jadi, untuk area support berikutnya, tentunya jika dikatakan jauh, ya lumayan jauh, teman-teman ya. Jika kita ukur dari harga saat ini, tentunya kita masih berpotensi untuk melanjutkan koreksi sekitar 40%. Akan tetapi, teman-teman, sebelumnya kita juga terdapat tahanan ya. Coba kita tarik lagi untuk Fibonacci retracement dari koreksian yang terjadi pada bulan September hingga penguatan terakhirnya ya. Kita coba analisa untuk jangka yang lebih pendek ya. Jadi aku tarik Fibonacci-nya itu dari koreksi yang terjadi pada bulan September hingga penguatan yang terjadi pada bulan Oktober. Jika kita lihat teman-teman, saat ini kita tepat sekali berada di area support Fibonacci 1.2. Jika support ini dijebol, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte kembali koreksi di kisaran harga sekitar Rp321. Jika kita buatkan garis, tentunya kita hubungkan dari yang lama. Di sini kita terdapat area support atau tahanan sebelumnya, teman-teman, di bulan Januari tahun 2021. Jadi, buat teman-teman semua, jika ingin mengambil Digibyte juga di saat ini, tentunya pantau terus dan juga silahkan cicil, teman-teman. Jangan all in ya, karena all in itu sangat berbahaya. Jika terjadi koreksi, teman-teman sudah all in, teman-teman tidak bisa mendapatkan harga Digibyte lebih murah. Oke, nah itu untuk potensian koreksi yang bisa saja terjadi untuk Digibyte untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Kita akan coba buatkan terlebih dahulu untuk areanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Aku coba hapus dulu untuk yang lainnya supaya memudahkan kita menganalisa, teman-teman. Di sini aku coba buatkan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam untuk menganalisa pergerakan harga Digibyte saat ini. Jika kita perhatikan lebih jauh, teman-teman, saat ini Digibyte sebenarnya juga bermain di dalam pola descending channel-nya ya, dimana pola descending channel ini terbentuk dari beberapa support dan juga resisten sebelumnya. Untuk resisten pertama itu terjadi pada tanggal 12 November, untuk resisten yang kedua itu terjadi pada bulan Desember di tanggal 3 ya, di awal Desember. Untuk area support di sini terjadi pada bulan November, yang kedua terjadi kembali pada bulan November di tanggal 19. Yang ketiga kita kembali terkonfirmasi tertahan di area support terjadi pada tanggal 4 Desember. Dan saat ini kita bisa lihat Digibyte bermain di area support atau di area resisten dari garis merah ya, di tengah-tengah pola descending channel-nya. Tentunya hal ini bukan tidak mungkin jika kita breakdown dari support yang sudah kita bicarakan tadi ya, support dari Fibonacci 100-nya yang menahan pergerakan Digibyte saat ini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte melanjutkan koreksi hingga area support lanjutan dari pola descending channel-nya. Ya, dengan catatan kita tidak bisa menahan Digibyte di area support saat ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya jika kita berhasil bertahan dari area support yang saat ini menahan pergerakan Digibyte, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte melanjutkan penguatan. Kita akan analisa satu persatu, teman-teman. Di sini aku tambahkan kembali untuk area atau trendline support dan juga resisten ya, yang saat ini juga terbentuk di Digibyte-nya. Nah, di sini teman-teman kita akan tarik garis ya, garis support dan juga resisten dari pergerakan Digibyte. Tentunya jika kita lihat lebih jauh teman-teman, saat ini Digibyte juga ada pembentukan pola yang namanya falling wedge pattern untuk pola yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Tentunya jika Digibyte ingin melanjutkan penguatan teman-teman, Digibyte haruslah terlebih dahulu bisa bertahan dari pola falling wedge pattern-nya. Dan terlebih lagi, jika kita bisa bertahan di area support saat ini, bukan tidak mungkin untuk jangka pendeknya kita bisa melihat Digibyte melanjutkan penguatan hingga area resisten dari pola falling wedge pattern-nya, teman-teman. Dan jika kita berhasil breakout dari pola falling wedge pattern-nya dan nantinya kita retestnya berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Digibyte melanjutkan penguatan hingga area resisten dari pola descending channel. Bahkan jika kita ukur teman-teman dari besarnya pola falling wedge pattern ini dan nantinya kita berhasil breakout di sini ya. Anggap saja kita breakout-nya itu di tanggal 15 Desember. Bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat Digibyte bahkan breakout dari pola descending channel-nya. Jika ini terjadi teman-teman, bukan tidak mungkin kita bisa melihat Digibyte melanjutkan penguatan yang sangat signifikan. Dengan catatan sekali lagi,
Ini bisa terjadi jika kita berhasil breakout dari pola descending channel. Tentunya untuk nge-break pola descending channel, kita wajib terlebih dahulu bisa menguat di area support saat ini, dan juga kita wajib sekali breakout dari pola falling wedge pattern-nya ya. Dan nantinya jika kita berhasil nge-break area resistance pola falling wedge pattern, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DigiByte melanjutkan penguatan. Bahkan kita bisa melihat DigiByte breakout dari pola descending channel-nya. Nah, kita akan analisa teman-teman di manakah atau sejauh manakah kira-kira nantinya potensi untuk penguatan DigiByte ya. Kita akan ukur menggunakan Fibonacci retracement kembali teman-teman. Di sini aku hapus terlebih dahulu ya. Kita tarik Fibonacci retracement dari penguatan terakhir hingga koreksian terakhirnya teman-teman. Jadi penarikan Fibonacci-nya itu dari penguatan yang terjadi pada bulan November dan juga koreksi yang terjadi pada bulan Desember dan saat ini ya. Tentunya jika ingin melihat DigiByte ini menguat kembali teman-teman, wajib terlebih dahulu kita bisa breakout dari pola falling wedge pattern ini ya. Dan juga kita wajib sekali bisa breakout dari pola descending channel-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tentunya jika ini terjadi, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DigiByte melanjutkan penguatan kembali. Bahkan, kita bisa saja melihat DigiByte menguat yang sangat signifikan. Di mana untuk target DigiByte sebenarnya ya, untuk jangka pendek dan juga jangka menengah, jika kita berhasil breakout dari pola falling wedge pattern-nya ini teman-teman, atau dari pola descending channel ini, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DigiByte melanjutkan penguatan hingga area Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga kurang lebih Rp672. Dan terlebih lagi, jika kita berhasil menguat yang sangat signifikan, bukan tidak mungkin kita bisa melihat DigiByte melanjutkan penguatan hingga area resisten Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga kurang lebih Rp734. Jika kita ambil harga saat ini, kita berpotensi mendapatkan profit sekitar 53 hingga 55% teman-teman. Sekali lagi, analisa yang aku gunakan ini bukan sepenuhnya benar atau 100% benar. Jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali. Kenapa? Karena jika kita ambil saat ini teman-teman, tentunya ini sangat riskan sekali. Kenapa? Kita masih berpotensi untuk melihat DigiByte melanjutkan koreksi ya minimal sekitar 30% jika kita breakout dari support saat ini. Dan ya, untung buat kita jika bisa melihat DigiByte melanjutkan penguatan dan berhasil bertahan di area support saat ini. Tentunya untuk potensi profit kita itu tadi buat teman-teman yang trading bisa saja kita mendapatkan profit sekitar 56% atau minimal kita bisa melihat atau mendapatkan profit sekitar 20% jika DigiByte mencapai area resisten dari pola descending channel-nya. Oke teman-teman, nah yang wajib diperhatikan juga teman-teman yaitu pergerakan dari Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Di sini aku coba lihatkan terlebih dahulu hubungan antara Bitcoin dan juga Bitcoin dominan. Mungkin teman-teman yang sudah tonton video sebelumnya juga paham dengan pembahasan ini ya. Nah buat teman-teman yang belum tonton, aku akan tunjukkan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Bitcoin dominan dan juga altcoin. Gimana teman-teman? Di sini aku gunakan time frame 1 hari. Jika teman-teman perhatikan saat ini ya, di semalam di tanggal 13 Desember kita di sini mendapatkan candle merah atau koreksi yang sangat dalam untuk Bitcoin-nya. Jika kita perhatikan untuk Bitcoin dominannya, di sini kita mendapatkan penguatan teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa altcoin itu turun dalam. Kenapa teman-teman? Jika kita lihat cycle Bitcoin dominan, jika Bitcoin dominan naik ya, di sini Bitcoin dominan naik, selanjutnya Bitcoin-nya itu turun atau down ya. Di semalam kita mendapatkan down, bukan tidak mungkin kita bisa saja melihat altcoin itu dalam fase dump-nya teman-teman ya. Inilah yang terjadi semalam. Kenapa? Altcoin kebanyakan koreksi dalam karena cycle Bitcoin dominan dalam posisi naik dan Bitcoin-nya turun. Kurang lebih seperti itu. Dan wajib diperhatikan kembali teman-teman jika Bitcoin dominan melanjutkan penguatannya ya hingga area Fibonacci 0,5, bukan tidak mungkin kita bisa melihat altcoin bahkan turun lebih jauh. Dan terlebih lagi jika kita melihat Bitcoin-nya ini koreksi kembali, bukan tidak mungkin kita bisa melihat altcoin terjun lebih dalam. Jadi, buat teman-teman semua,
wajib sekali memantau untuk pergerakan Bitcoin dan juga Bitcoin dominan jika teman-teman ingin ambil posisi di altcoin. Oke, aku rasa teman-teman cukup untuk pembahasan di Digibyte. Kita akan bertemu lagi di next video mengenai pembahasan baik koin dan juga token yang lainnya. Salam sehat buat teman-teman semua, stay safe, salam cuan.